Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya ya. Ketemu Selamat lagi malam, bersama Ibu. saya nih, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Di malam yang dingin ini, malam yang dingin ini kita belajar mengenai manfaat kokoa untuk kaitannya dengan penyakit kanker ya Bapak Ibu ya. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit, salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah kanker ya. Seperti biasa nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan jika nanti kita masih ada waktu, Bapak Ibu bisa bertanya melalui mikrofon dengan menyalakan kameranya juga. Oke, coba kita tes panggil dulu, kita panggil dokter kesayangan kita ya, Dokter Winda. Sudah masuk ya, Dok? Halo, Dok. Halo. Halo. Ya, oke, sudah masuk ya. Oke, Dokter Indah, kita langsung saja memulai ya dok ya. Materinya yaitu manfaat Cocoa Flavano untuk penyakit kanker. Oke. Sudah muncul ya dok ya? Oke, udah muncul di. Silakan Dokter Indah. Thank you, Diana. Hai, selamat malam. Semangat pagi, teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Malam, Malam, Ibu. Iya. Lagi pada di mana ini posisinya? Ada yang mungkin tempat kayaknya tidur, Hah? Lagi di Lagi rumah. tidur. tempat tidur. Ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di tempat tidur. Ada yang lagi di jalan nggak nih? Mungkin ada ya yang lagi di jalan, safe drive ya. Cukup dengerin aja, nggak usah liatin akunya, nanti malah nggak fokus jalannya. Oke, ya, dimanapun teman-teman berada, tetap semangat belajarnya itu sangat keren banget ya. Dan topik kita yang hari ini itu kita mau bahas tentang Cocoa Flavano untuk kanker. Slide. Siapa sih yang nggak tahu kanker? Kita semua tahu kalau kanker itu adalah penyakit ganas ya, penyakit yang mengerikan. Di mana sebenarnya sesuatu penyakit itu dia dikategorikan kanker itu karena dia punya sel-sel tubuhnya itu, sel-sel tubuh kita yang awalnya normal, bertumbuhnya normal, itu malah bertumbuhnya jadi nggak normal, alias terlalu agresif, terlalu cepat bertumbuhnya. Dan bertumbuhnya juga itu ke arah yang salah. Nah, kesalahan ini itu bisa mengganggu jaringan tubuh secara keseluruhan, teman-teman. Makanya akhirnya nanti timbul gejala-gejala yang sudah mulai dirasakan, akhirnya baru deh kita lihat, ada apa nih? Terus kita cek, wah ternyata ada kanker. Ya, slide. Nah, apa aja sih resiko kita kalau umpamanya kita bisa kena kanker ini, dari mana aja biasanya? Pertama, memang paling sering justru dari riwayat keluarga. Nah, kalau dari riwayat keluarga itu biasanya memang kalau kita punya orang tua atau mungkin dulunya kakek nenek kita gitu ya, ada yang pernah terkena penyakit kanker, kita sebagai keturunannya punya resiko untuk terkena penyakit kanker juga. Jadi kalau umpamanya kita punya resiko itu, kita harus lebih alert ya untuk menjaga supaya jangan sampai nanti timbul di kita juga. Lalu juga ada juga karena faktor usia. Nah, kalau faktor usia, memang di sini semakin kita bertambah usia, itu memang akan membuat kita justru semakin rentan dengan penyakit kanker. Kenapa? Memang kalau kita bertambah usia kan sel-sel tubuh kita juga mengalami penuaan, termasuk salah satunya juga sistem imun kita. Makanya kenapa kita lebih gampang sakit-sakitan kalau udah makin tua dibandingkan waktu kita pas lebih muda. Nah, ini juga termasuk pada sel kanker gitu ya. Di mana harusnya kalau seandainya sudah mulai ada nih bibit-bibit sel kanker, itu kita punya sel imun itu sudah harusnya lebih responsif ya, responsif untuk mematikan si sel kanker ini supaya nggak jadi gitu, nggak jadi kanker beneran gitu ya. Nah, tapi karena tadi ya faktor usia kita yang sudah makin banyak, terus juga sistem imun kita yang sudah semakin melemah, akibatnya kurang responsif terhadap kesalahan-kesalahan atau perubahan-perubahan di tingkat sel. Nah, akhirnya
sudah keburu berkembang duluan deh sel kankernya gitu ya. Terus juga selain itu juga lebih ke lifestyle kita ya, kebiasaan hidup kita, pola hidup kita yang jelek ya. Nah, lingkungan hidup kita juga bisa mempengaruhi loh untuk membuat kita itu jadi beresiko untuk terkena kanker. Contoh seperti kalau teman-teman yang tinggal tinggal atau bekerja di area yang tinggi radiasi. Nah, ini teman-teman bisa beresiko untuk terkena penyakit kanker. Atau yang paling sederhana contohnya mungkin biasanya kalau kita lihat petani ya, petani di perkebunan gitu kan, mereka biasanya kan nyemprot-nyemprot ini ya pestisida gitu kan. Nah, pestisida yang disemprotkan ini ternyata bisa terhirup, teman-teman. Dan dalam jangka panjang, kalau dihirup terus-terusan, itu malah bisa menimbulkan kanker paru. Jadi, kalau kita kena kanker paru, itu tuh nggak hanya melulu karena merokok, tapi bisa juga karena faktor-faktor lain. Ya, slide. Gejalanya apa tanda-tandanya? Yang paling khas adalah adanya benjolan. Ya, ada benjolan, itu dia nggak normal, ada posisinya di situ benjolannya, itu harus curigai sesuatu, ada suatu massa di sana. Bisa ganas, tapi bisa juga jinak, ya, belum tentu langsung ganas, tapi harus kita antisipasi. Lalu biasanya tidak hanya sekedar ada benjolan aja, tapi disertai juga adanya perubahan kulit. Nah, perubahan pada kulit ini bisa ada kemerahan atau ada ruam. Nah, itu juga harus hati-hati tuh ya. Lalu juga sudah mulai nih kalau dirasakan, itu biasanya suka mulai ada masalah pada kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu ada di mana aja? Di area-area lipatan. Lipatan leher, lipatan ketiak, lipatan selangkangan ya. Nah, kalau umpamanya ada nyeri-nyeri, bengkak di area-area tersebut, itu harus hati-hati juga. Jangan-jangan ini salah satu pertanda adanya kanker ya. Terus juga berat badan turun. Semua sih pada seneng biasanya ya kalau berat badannya turun ya, jadi kayak diet gitu kan. Tapi ini lagi nggak diet nih masalahnya. Kita nggak diet, kita nggak jaga makan, tidak mengurangi makan, tapi kok berat badan turun tanpa sebab. Bahkan turunnya pun bisa dibilang cukup drastis. Nah, ini juga hati-hati, ini salah satu gejala kanker. Dan biasanya juga bisa juga kalau umpamanya kita punya masalah dengan pernafasan, itu bisa mengalami batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Kalau misalnya kita kankernya di area-area pernafasan ya. Slide. Lalu bisa juga nih kalau seandainya mungkin teman-teman familiar, contohnya kalau kanker-kanker yang berhubungan dengan kompartemen-kompartemen darah gitu ya, seperti leukemia contohnya. Nah, itu biasanya bisa mengalami yang namanya memar dan perdarahan yang nggak normal. Kalau kita kan biasanya memar itu kalau umpamanya kepentok gitu ya, kepentok jadi lebam deh gitu kan. Nah, ini nggak ada kepentok ya, nggak ada terpukul gitu ya, tapi ada timbul memar atau bahkan kadang-kadang sampai sedikit mimisan. Hati-hati juga ya, harus tetap diwaspadai. Atau bisa juga nyeri di salah satu bagian tubuh karena memang di situ mungkin sudah bertumbuh si sel kankernya ini. Lalu bisa juga kita lihat dari ada kepucatan, lemas, dan juga cepat lelah. Bisa juga kalau seandainya ada masalahnya, kankernya itu adanya justru di saluran pencernaan, bisa mengalami gangguan air besar ya, atau gangguan buang airnya juga bisa terganggu ya. Atau bisa juga karena memang pada dasarnya kanker ini itu kan adalah zat asing ya, benda asing, sudah dibaca sebagai benda asing sehingga itu akan menstimulasi sistem imun kita untuk bereaksi terhadap si benda asing ini sehingga bisa tertimbul inflamasi. Nah, kalau terjadi inflamasi itu bisa kita alami yang kita rasakan salah satunya adalah demam. Nah, demamnya ini itu khas ya, dia berulang-ulang terus gitu ya. Sudah minum obat, membaik, habis itu kumat lagi, terus-terusan gitu ya. Berulang-ulang, ini harus kita curigai ada masalah pada tubuh kita. Slide. Nah, biasanya gimana sih kita mendiagnosanya? Kalau seandainya jangan-jangan nih kita kena kanker nih. Nah, biasanya kalau setelah kita merasakan tadi gejala-gejala tadi, itu kita kalau bisa memang harus lebih cepat ya teman-teman ya, lebih lebih care sama diri kita sendiri, cek gitu ya, jangan nggak mau tahu. Kadang-kadang kan kalau kita ini suka, biasalah, itu palingan pegel-pegel atau nyeri-nyeri biasa, biasa kok batuk-batuk gitu kan. Jangan dianggap biasa. Sometimes itu justru malah
peringatan tubuh kita kalau ada something wrong di badan kita. Jadi biasanya yang kita lakukan kalau kita udah mulai curiga nih ada yang nggak benar, lakukan tes lab. Nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan urin. Nah, ataupun nanti juga bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium tambahan yang berhubungan dengan gejala-gejala yang teman-teman rasakan gitu ya. Terus juga habis itu kalau dari habis tes lab, mungkin ditemukan ada hasil-hasil yang agak-agak mencurigakan nih kayaknya, ya. Biasanya nanti next step-nya itu akan kita lakukan tes pencitraan. Nah, ini bisa berupa ronsen, USG, CT scan, MRI, ataupun PET scan juga bisa, ya. Akan tergantung pada organ yang mana yang kira-kira kita curigai memiliki masalah. Nah, kalau setelah tes pencitraan ketemu nih akhirnya, oh iya nih ini ada massa. Nah, tapi kita nggak tahu nih apakah massa ini ganas, kategori ganas atau jinak, ya kan? Nah, untuk menentukan itu biasanya kita lakukan biopsi. Nah, di situ akan diambil sampelnya, ya, diambil sampelnya sedikit jaringannya untuk dites lab memastikan apakah dia jaringannya ganas atau jinak. Cuman memang biopsinya udah agak jarang sih dilakukan karena prosedurnya hampir sama seperti operasi juga sehingga biayanya cukup tinggi dan ibaratnya kayak bolak-balik gitu loh. Jadi biasanya lebih dianjurkan sekalian aja langsung operasi, diangkat, nanti baru dipastikan apakah dia ganas atau jinak untuk menentukan treatment selanjutnya. Slide. Nah, ini teman-teman yang paling penting ya, jangan sampai kena dulu. Susah pengobatannya, nggak enak banget. Pasti teman-teman punya pengalaman banget deh ya, dengar-dengar orang yang menderita kanker, terus mereka pengobatannya seperti apa. Sangat-sangat tidak menyenangkan. Ya, jadinya makanya lebih baik dari sekarang kita cegah, apalagi kita nih yang punya resiko, yang punya faktor resiko. Cara gimana? Kalau bisa jangan males general check up, ya. Mulai sekarang teman-teman, yuk kita general check up sebenarnya sekali setahun kok, ya sekali setahun kita cek apakah kita punya profil darah kita bagus, profil urin kita bagus, gitu. Dari situ sebenarnya udah bisa kelihatan kok kalau kira-kira kemungkinannya ada something wrong. Lalu selain itu juga kita bisa juga melakukan dengan cara menjaga pola hidup kita. Mulai dari menjaga berat badan, ya berat badannya yang ideal. Terus juga kita boleh olahraga nih, ya aktif, ya jangan malas-malesan. Supaya karena itu tidak hanya sekadar untuk kita terasa lebih segar, tapi juga kita bisa membantu juga untuk mempertahankan berat badan kita yang lebih ideal tadi. Lalu asupannya, makannya juga jangan ngasal. Ya, kurang-kurangin dulu yang junk food, mecin itu dikurangin dulu. Lebih banyakin makan makanan yang lebih sehat, ya. Lalu istirahat yang cukup, tidurnya yang cukup, ya. Dan yang penting ini, ya, stresnya dijaga, dikelola, di-maintain. Jangan apa-apa stres dipikirin terus padahal nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Yang ada malah cuma jadi penyakit ya. Berusaha untuk membuat diri lebih bahagia. Lalu juga yang biasanya merokok, stop merokoknya ya karena itu radikal bebas. Radikal bebas nanti akan merusak sel-sel tubuh kita yang masih sehat dan malah bisa memicu berubah atau bermutasi menjadi sel kanker. Dan kalau kita juga tidak bisa melakukan ini dengan sempurna, ya, cara-cara pencegahan ini dengan sempurna, kita bisa mengimbangi juga dengan makan lebih banyak buah-buahan, sayur, dan juga sumber antioksidan. Supaya bisa mengcover nih dari yang lain-lain, cara-cara lain yang belum bisa kita lakukan dengan sempurna. Slide. Nah, stadium kanker itu juga ada juga beberapa, mungkin teman-teman familiar juga ya. Nah, ini biasanya yang paling jarang itu ditemukan justru masih stadium 1 karena biasanya orang Indonesia itu malas general check up, ya kan? Nah, jadi biasanya jarang nih ditemukan kanker masih stadium 1. Biasanya nanti kalau ketemu-ketemu udah stadium 3, stadium 4, ya kan? Nah, kalau stadium 1 itu masih kecil banget, teman-teman. Masih kecil sekali dan belum menyebar kemana-mana. Jadi kalau penanganan di stadium 1 ini masih cukup enak ya. Lebih mudah untuk menanganinya. Kalau stadium 2 juga ya bisa dibilang sebenarnya masih cukup mudah ya. Karena walaupun dia lebih besar, tapi dia masih terlokalisir di tempat awal munculnya itu. Jadi belum menyebar ke area-area lain. Jadi masih bisa juga kita lokalisir untuk penanganannya. Jadi masih cukup mudah. Slide.
Nah, yang berat itu kalau sudah stadium 3. Slide-nya. Nah, kalau udah stadium 3 ini udah lebih berat teman-teman. Kenapa? Karena dia ini si sel kankernya nggak cuma di satu organ itu aja. Dia udah mulai nyebar nih. Walaupun nyebarnya belum yang jauh-jauh banget sih. Palingnya masih ke kelenjar getah bening ataupun ke organ tetangganya yang di sekitarnya, si sampingnya gitu ya. Cuman tetap aja kalau sudah seperti ini udah nggak bisa dioperasi teman-teman. Kenapa? Karena sudah terlalu besar dan terlalu luas ya. Jadi terpaksa kalau umpamanya sudah stadium 3, itu harus dikecilin dulu sel kankernya dengan kemoterapi, baru nanti kalau sudah lebih mengecil, sudah dia terlokalisir, baru bisa dilakukan operasi. Nah, apalagi yang stadium 4. Stadium 4 ini dia sudah bahkan metastase jauh. Jadi menyebarnya itu udah jauh banget ya. Udah nggak nyambung, bahkan udah nggak berdekatan dengan si sumber kanker awalnya. Dan seperti ini biasanya stadium 4 memang sudah sangat kecil harapan ya teman-teman ya. Jadi biasanya kecenderungan untuk stadium 4 itu lebih kepada terapi paliatif gitu, supaya si pasien itu tidak terlalu menderita karena apa sih namanya, karena si sel kankernya gitu, supaya bisa setidaknya masih merasa nyaman akan tubuhnya gitu ya. Slide. Nah, ini dia tadi pengobatan-pengobatannya. Yang paling populer adalah kemoterapi. Ya, teman-teman pasti sering dengar kan, biasanya kalau kemoterapi itu image-nya itu pasti nggak enak. Yang dibilang, aduh, nanti kalau habis kemo yang ada malah makin ganas kankernya. Ya kan, yang ada malah bukannya stadiumnya turun, malah meningkat. Ya iyalah, karena kan biasanya pasien-pasien kemoterapi itu bukannya senang ya, malah stres. Karena kan sakit ya. Kemoterapi itu tuh sakit banget dan itu malah membuat mental dari pasien-pasien biasanya itu malah makin ngedrop. Nah, karena dia makin ngedrop, itu hormon kortisolnya itu malah makin meningkat. Kalau hormon kortisol kita meningkat, itu malah nggak bagus sama terapi yang kita lakukan. Yang ada bukannya hasil makin baik, malah makin jelek. Ya, makanya kenapa no wonder kalau dilakukan kemoterapi itu sering sekali ketemunya malah makin parah, bukan makin baik. Ya, makanya biasanya kemoterapi ini tidak berdiri sendiri, teman-temannya dikombinasi dengan terapi-terapi lain yang bisa mensupport supaya secara mental pasien itu bisa lebih kuat, lebih terasa lebih ringan supaya hasil dari terapi bisa lebih baik. Lalu pengobatan yang lain bisa juga dengan dilakukan operasi. Nah, ini tadi yang saya katakan kalau seandainya dia masih stadiumnya lebih kecil, stadium 1, stadium 2 itu masih bisa dilakukan operasi. Atau bisa juga dilakukan radioterapi. Radioterapi juga boleh ya untuk pengobatan kanker atau bisa juga transplantasi sumsum tulang kalau umpamanya pada kasus leukemia. Bisa juga dilakukan imunoterapi, terapi hormon, targeted drug therapy, dan biasanya semua terapi-terapi ini selalu didampingi dengan terapi paliatif. Nah, terapi paliatif inilah yang bisa dibilang lebih ke terapi suportif ya, supporting terapi, di mana di sini fokusnya adalah lebih ke membantu kualitas hidup dari si pasien kanker supaya menjalani terapi-terapinya itu dengan lebih ringan, tidak terlalu sakit, lebih positif dan secara mental juga tidak down supaya hasil dari keseluruhan terapinya bisa menjadi lebih memuaskan gitu ya, lebih optimal. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol Original dan Sweet dan juga Flavanol DTM with LRG9 di mana diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar Cocoa Flavanol alamiah. Slide. Nah, kita dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid. Teman-teman, dari hasil penelitian itu sudah terbukti secara klinis kalau kandungan flavanol dari kokoa itu dia karena dia tinggi, itu dia punya manfaat yang bagus sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita nih konsumsi cocoa flavanol dalam jangka pendek dalam waktu beberapa jam itu akan terjadi manfaat pada pembuluh darah kita di mana pembuluh darah kita itu mengalami dilatasi atau pelebaran sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin nih konsumsinya
kita juga mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi memang kandungan flavanol pada kokoa ini lumayan rentan ya. Sehingga kalau kita mau dapat kandungan flavanol yang tinggi, itu metode ekstraksinya nggak gampang. Butuh metode ekstraksi yang tepat supaya flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, biasanya nih, kalau umpamanya kita melakukan terapi kokoa untuk kanker, itu ternyata bagus sekali karena memang ditemukan ada kandungan pada kakao dan juga komponen fenolik utamanya itu memiliki kandungan antioksidan dan juga antiinflamasi yang bagus sekali untuk pasien kanker. Di mana si antioksidannya ini bisa mencegah dan memperlambat perkembangan dari si sel-sel kanker tersebut ya. Bisa macam-macam sel kanker ya, bisa kanker prostat, kanker hati, kanker usus besar, leukemia, dan juga macam-macam kanker lainnya. Selain itu juga flavanol pada kokoa juga bisa mengurangi peradangan karena dia punya efek antiinflamasi dan juga bisa meningkatkan respon imun kita supaya kita bisa semakin membantu untuk mendukung pemulihan dari si sel-sel yang masih normal. Jadi supaya sel-sel normal kita itu nggak rusak, nggak ikut dirusak oleh si sel kankernya gitu ya. Jadi bisa tetap bertahan. Dengan bertahannya si sel-sel yang masih normal, otomatis makanan untuk si sel kanker juga jadi lebih berkurang. Akibatnya si sel kanker juga jadi lebih sulit untuk berkembang. Slide. Nah, selain itu juga kalau kita rajin nih minum flavonoid ya, ternyata asupan harian dari flavonoid itu bisa membantu untuk membuat perubahan yang lebih baik kepada mikrobiota usus kita. Di mana saluran pencernaan itu adalah pintu masuk dari semuanya, teman-teman, ya. Jadi termasuk juga pada sel kanker sendiri gitu ya. Yang memicu kita sampai bisa punya sel kanker itu bisa jadi juga masuknya lewat saluran pencernaan. Nah, dengan kita punya mikrobiota usus yang baik, itu juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel-sel tubuh kita. Lalu selain itu juga pada ekstrak kakao itu kan dia diperkaya dengan prosianidin, di mana prosianidin juga itu bisa membantu untuk menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan si sel kankernya. Slide. Selain itu juga flavonoid sendiri itu bisa melindungi kita punya rantai DNA ya, supaya kita punya rantai DNA itu nggak gampang rusak akibat dari si radikal bebas ataupun agen-agen karsinogenik lainnya. Nah, dengan begini rantai DNA yang di-copy untuk membentuk sel-sel yang baru juga ada rantai DNA yang benar gitu, bukan yang salah. Karena kita tahu ya, sel-sel tubuh kita itu kalau dia membentuk sel-sel baru, itu dia mengcopy DNA yang lama, lalu nanti DNA yang baru membentuk si sel yang baru gitu untuk sel yang baru. Nah, kalau seandainya DNA yang dikopinya salah, maka sel yang dihasilkan pun salah. Nah, flavonoid karena dia punya sifat antioksidan, dia bisa mencegah radikal bebas dan agen karsinogenik untuk merusak si rantai DNA supaya jangan sampai yang terkopi nanti adalah rantai DNA yang salah dan membentuk sel-sel yang salah yaitu sel-sel kanker. Dan juga ada penelitian di mana ternyata ditemukan kalau pasien kanker usia 60-83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung setidaknya 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram, itu digunakan sebagai terapi paliatifnya, ternyata itu memberikan efek yang bagus sekali baik dari segi fisik, psikososial, dan juga spiritualnya. Sehingga ini bisa sangat membantu sekali untuk mengurangi penderitaan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari si pasien tersebut. Slide. Nah, selain ada kandungan flavanol, juga ada kandungan L-arginine-nya, di mana arginine ini merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nah, biasanya nih kita dapat dari makanan sehari-hari itu bisa dari daging-dagingan ya, daging merah, daging ayam, daging ikan juga boleh, atau dari produk-produk olahan susu, kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide.
arginine ini adalah karena arginine itu tidak hanya untuk membentuk protein saja, tapi dia sendiri itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Di mana kita kalau seandainya kita punya pembuluh darah atau sel endotelium kita itu sudah terlalu rusak, tidak mampu memproduksi nitric oxide-nya sendiri, dengan adanya arginine itu bisa digantikan oleh arginine dulu nih untuk memproduksi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah bisa elastis dulu. Nah, asalkan sudah bisa elastis, aliran darah bisa lebih lancar, membawa nutrisi-nutrisi untuk perbaikan-perbaikan sel sampai nanti akhirnya kita punya pembuluh darah bisa mandiri kembali memproduksi nitric oxide-nya. Selain itu juga arginine punya peran dalam merangsang pelepasan hormon juga seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, untuk ekstraksi flavanolnya juga itu sudah dipatenkan teman-teman. Karena kan kalau metode ekstraksi coklat yang pada umumnya itu kan justru malah merusak flavanol ya. Makanya kita nggak bisa mendapatkan flavanol dari coklat biasa. Nah, untuk coklat sehat ini, produsen kita itu Berry Callebaut punya metode khusus dan itu sudah dipatenkan sehingga di dunia hanya satu-satunya Berry Callebaut saja yang bisa menggunakan metode ekstraksi ini. Slide. Lalu juga ada studi klinis, salah satu yang berhubungan dengan topik kita kali ini adalah untuk kanker prostat. Di mana ternyata dari hasil studi klinis, itu ekstraksi koko punya manfaat untuk terapi masalah prostat, bahkan termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Memang pembesaran prostat ini sangat umum pada pria, ya, sama seperti wanita mengalami menopause. Tapi pembesaran prostat yang terlalu agresif itu malah bisa beresiko menjadi kanker prostat. Nah, ini harus dicegah ya, supaya jangan sampai nih bapak-bapak kena kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita bahwa flavanol itu bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah kita yang lebih baik. Slide. Jadi buat teman-teman, kalau mau konsumsinya itu bisa konsumsi yang original atau sweet itu 3-5 gram sehari itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kalau untuk yang kasus kanker itu targetnya minimum adalah 15 gram. Atau bisa juga flavanol DTM with L-arginine juga bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance, 2 saset per hari untuk booster. Dan kalau untuk yang kasusnya kanker juga itu konsumsi 3 saset per hari. So, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Suaranya masih jelas ya, Dok ya? Atau putus-putus, Dok? di aku jelas sih, Oh, suara saya jelas ya, Dok ya? Oke, jelas. baik. Kalau begitu, sudah ada pertanyaan nih, Dok ya. Oke, saya bacakan pertanyaan ya, Dok ya. Satu pertanyaan, kemudian nanti saya akan membacakan informasi mengenai acara-acara dan juga eh, promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Dari Ibu Eni Yuliastanti, selamat malam Dok. Dok, kalau habis operasi batu empedu, apakah cocoa flavanol bisa membantu mempercepat penyembuhan dan baiknya konsumsi yang mana? Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Oke, kalau bisa ya, boleh dikonsumsi cocoa flavanol untuk mempercepat proses penyembuhannya. Nah, kalau untuk konsumsi yang mana, sebenarnya pada dasarnya yang mana aja boleh kok ya. Mau yang original bisa, yang sweet bisa, DTM bisa, sukanya yang mana aja. Ya, nah nanti untuk konsumsinya bisa mulai dari 5 gram kalau yang original atau sweet ya, dan yang DTM bisa konsumsi 1 saset per hari gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Ida. Mohon izin bertanya, berarti ini tidak bisa dikonsumsi untuk yang beralergi coklat ya, Dok? Ya, kalau saya sih nggak rekomen ya, kalau memang sudah alergi coklat sih sebaiknya jangan. Tapi akan kembali lagi nih, alerginya seperti apa.
Nah, nanti kan ini kan alergi juga kan ada grade-grade-nya. Ada yang alerginya gatal-gatal, ada yang bahkan alerginya lebih ke alergi berat. Nah, ini akan disesuaikan tergantung teman-teman dan juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri untuk mengkonsumsi coklat ini untuk apa. Mana yang lebih penting antara alerginya atau mungkin masalah kesehatan yang teman-teman rasakan gitu ya. Kalau seandainya alerginya masih alergi ringan, sebenarnya sih masih nggak apa-apa. Nanti bisa diterapi dan juga bisa dikombinasi dengan mengkonsumsi obat anti alergi seperti CTM atau cetirizine. Nah, tapi kalau yang sudah alergi berat, sangat tidak rekomen sekali untuk mengkonsumsi ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Oke. Semoga cukup jelas Bu Ida ya untuk jawabannya mengenai seorang yang mengenai alergi coklat. Nah, baik dok, sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya, saya akan membacakan acara terlebih dahulu ya dok ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya di handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa menghubungi di nomor 0878 1706 6067. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi bersama Dokter Winda melalui chat saja ya Bapak Ibu ya. Bisa mengenai produk, mengenai masalah kesehatan, atau bisa tentang masalah dosisnya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung ya. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami ya Bapak Ibu. Ada YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram di foreverhealthy.id, di Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga di Telegram FI Official. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi seperti acara, promo, kemudian tips-tips kesehatan yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Kemudian kita nanti ada acara Road to Warrior di tanggal 29 Mei di Jakarta Design Center jam 9 sampai jam 5 sore. Pembicaranya ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Yanto, Bapak Adam Yusman Edwin, Bapak Ali Budiman dan juga Ibu Dea Kasih dan ada MC-nya Ibu Lina Kosasi. Tiketnya berbayar Rp100.000 dan tentunya Bapak Ibu akan diberikan tips bagaimana cara menjadi pembisnis yang sukses. Selanjutnya nanti kita ada acara di Pekanbaru di Toptel Hotel Pekanbaru hari Minggu tanggal 22 Mei jam 2 siang. Bisnis briefingnya akan dibawakan oleh Bapak Taufik dan juga Bapak Richard dan juga ada Bapak Rinaldi selaku MC. Selanjutnya besok malam kita ada Forever Income Training dengan judul manfaatkan alat bantu. Hari Jumat 20 Mei 2022 jam 8 malam bersama Bapak Aris Hendra Wardana. Linknya masih sama ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, itu dia adalah acara-acara yang FI hadirkan untuk Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Selanjutnya saya akan bacakan ya dok ya. Wow, pertanyaannya sudah banyak dok. Dari Bu Anastasia. Malam Dokter Winda, ada mitraku tanya, dia punya tumor di mata. Bagaimana dengan Cocoa Flavanol? Apa bisa untuk sebagai asupan terapinya? Dan variannya yang mana? Berapa banyak minumnya? Bola matanya agak menonjol dok keluar. Oke, kalau seperti ini sih sebenarnya bisa ya, boleh. Kan ini kan buat asupan, salah satu asupan ya, tapi tidak single ya. Tetap dikombinasi juga dengan terapi-terapi lainnya. Nah, ini bisa konsumsi, kalau saya sih kalau seperti ini lebih rekomen sebenarnya ke original sih sebenarnya ya kalau untuk yang kasus seperti ini. Karena lebih pure kalau untuk yang original gitu. Nah, nanti bisa konsumsinya targetnya minimum itu 15 gram. Nanti kalau sudah tubuhnya menyesuaikan diri, udah cocok nih dengan 15 gram, nanti bisa bertahap ditingkatkan lebih banyak lagi. Karena kita kan kalau kita ngomongin kanker, tumor, itu kita
adu kuat ya, adu kuat, adu cepat, ya kan? Jadi memang kita butuh lebih agresif untuk pengobatannya. Tapi tetap harus disesuaikan dengan respon tubuh juga. Jangan langsung dipaksakan dosis tinggi-tinggi, takutnya tubuhnya juga nggak kuat, ya. Baik, terima kasih dokter. Sudah jelas ya Bu Anas ya. Kemudian dari Bu Hanif atau Bapak Hanif ya. Dok, kalau sudah stadium 3 atau 4 minum flavanol ada respon negatif nih dok ke tubuh. Misalnya pusing, mual, dan lain-lain itu gimana dok? Bisa, bisa jadi ya ada respon negatif gitu ya, bisa mengalami pusing, mual, karena kan biasanya konsumsi flavanol, apalagi untuk di awal-awal, itu kan kita ada reaksi detoksifikasinya juga, kan ada healing prosesnya di sana. Sehingga kalau umpamanya ada yang punya masalah-masalah di tubuh, apalagi pada kanker seperti ini, pasti menimbulkan reaksi. Nah, reaksinya pun akan nanti tergantung seberapa berat masalah yang memang dimiliki oleh tubuhnya. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang mungkin di awal-awal konsumsi tidak nyaman. Makanya kenapa tadi saya katakan, biasanya dosisnya jangan langsung terlalu tinggi, bertahap. Tapi targetnya adalah minimal 15 gram kalau untuk yang original, ya. Nah, nanti nggak apa-apa kalau mengalami pusing, mual, boleh kok dikombinasi dengan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya ya, obat pusing, obat mual nggak ada masalah. Ya, yang penting supaya pasiennya itu bisa terasa lebih nyaman, tapi proses terapinya itu bisa tetap berjalan dengan optimal, ya. Oke, baik. Eh, Berarti itu nggak masalah ya dok ya untuk efek mual, pusing, dan lain-lainnya itu. Baik, selanjutnya dari Ibu Sutiani Lukman, untuk yang sudah cuci darah, apakah bisa sembuh nih dok dengan flavanol? Oke, kalau dibilang sembuh itu tergantung waktu, ya. Tergantung waktu karena memang kan proses recovery dia kan dikatakan sembuh kalau ginjalnya sudah full recovery, ya kan? Nah, tapi kalau untuk full recovery ginjal yang sudah sebegitu rusaknya juga kan nggak bisa cepat. Ya kan, butuh waktu. Jadi memang butuh kesabaran dan ketekunan supaya bisa secara bertahap recovery. Tapi bukan berarti tidak bisa membaik. Bisa, karena memang faktanya kita juga sudah punya beberapa juga ya konsumen-konsumen kita yang sudah melakukan cuci darah dan malah progresnya membaik setelah konsumsi cocoa flavanol. Nanti untuk konsumsinya itu bisa konsumsi lebih bagus sebenarnya kalau untuk cuci darah lebih ke DTM ya. DTM targetnya 3 saset per hari. Karena DTM itu kan nggak perlu minum air putih, nggak perlu diseduh, ya kan? Jadi tidak perlu mengurangi batas asupan cairan hariannya, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena FAI sudah memberikan solusi bagi Bapak Ibu yang ada masalah pada ginjal ya. Selanjutnya dari Bu Evi Zamara, Dok. Selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam, Bu Evi. Mau tanya teman saya punya riwayat sakit kanker serviks dan sudah sembuh selama 2 tahun. Kemudian sekarang kambuh lagi, Dok, disertai dengan gagal ginjal. Untuk saat ini teman saya harus cuci darah selama 2 kali dalam seminggu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam perawatan ginjalnya penyakit kanker tidak bisa diobati secara bersamaan? Terus penanganan yang tepat untuk konsumsi cocoa flavanolnya bagaimana dan cocoa flavanol varian yang mana yang sebaiknya untuk dikonsumsi beliau? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, kasus yang bagus nih Bu Evi. Nah, kalau seperti ini memang sulit untuk melakukan terapi kankernya bersamaan dengan cuci darah karena memang pada kondisi seperti ini ginjalnya itu sudah terlalu rusak. Sedangkan untuk terapi-terapi untuk kankernya seperti kemoterapi itu membutuhkan fungsi ginjal yang baik karena pengeluaran dari obat-obatannya itu melalui ginjal nantinya. Kalau sambil dilakukan kemoterapi juga itu apalagi kalau umpamanya kebetulan kondisinya lagi berat ya, itu dia malah bisa semakin merusak
ginjalnya gitu. Resiko terlalu tinggi sih. Biasanya makanya setidaknya dilakukan dulu cuci darah, ginjalnya agak sedikit lebih baik, baru mulai nanti dilakukan kemoterapinya. Nah, di sini juga nanti untuk konsumsinya, itu boleh konsumsi kokonflavanol karena mengingat sedang cuci darah juga, itu bisa konsumsinya yang DTM ya. Targetnya minimal 3 saset. Kalau bisa lebih, karena kebetulan ini sedang tidak melakukan tidak melakukan terapi untuk kankernya kan. Jadi otomatis nih nggak ada yang jagain si sel kanker. Nah, jadi kita memang perlu lebih agresif untuk terapi antioksidannya. Nah, itu bisa dengan konsumsi kokonflavanol yang DTM ya. Nah, targetnya sih kalau bisa lebih dari 3, tapi seenggaknya mulai dari 3 saset dulu aja per hari. Nanti kalau badannya sudah lebih baik, lebih nyaman, nanti bertahap ditingkatkan dosisnya ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Nur Maulida. Selamat malam dok, buat penderita kanker, penyumbatan empedu yang sudah susah buat nelan makanan dan minuman, gimana solusinya dok? Kalau ini sebenarnya sama aja sih. Ini kan termasuk salah satu gejala ya, gejala ataupun efek baik dari kankernya maupun juga akibat dari terapi yang dijalani. Nah, ini kalau dia kan sebenarnya kankernya kanker empedu ya, tapi sudah mulai susah buat menelan makanan dan minuman. Jangan-jangan juga ini bisa jadi sudah ada metastase kah? Nah, ini harus ibaratnya stadium berapa nih kankernya, takutnya sudah ada metastase ke esofagusnya mungkin gitu ya. Makanya sampai jadi susah untuk menelan makanan dan minuman. Kalau seperti ini boleh nggak masalah minum kokonflavanol. Kalau susah nelan, itu bisa minum yang DTM ya, diumut-umut aja. Diumut-umut, nanti minum DTM-nya sama juga. Targetnya minimal 3 saset per hari. Ya. Ya, baik, terima kasih dokter Winda. Jadi DTM bisa ya dok ya, mau 3 saset pun tidak masalah ya dok ya. Iya. Selanjutnya dari Ibu Sutiani Lukman. Ini maksudnya darah merah dimakan darah putih. Mungkin maksudnya kanker ya dok ya. Apakah bisa sembuh dengan flavanol? Oh iya, ini biasanya sih ini ya leukemia ya. Ya, kanker Kalau darah ya dok seperti ya. ini leukemia, kanker darah. Sama halnya ya, bisa-bisa saja, tapi akan kembali lagi. Prinsipnya kanker itu bukan tidak bisa ya dengan flavanol sebenarnya. Bisa-bisa aja. Tapi seperti tadi saya katakan, kalau kita ngomongin kanker, itu soal adu kuat dan juga adu cepat. Siapa yang lebih cepat antara kita dan terapi-terapi yang kita gunakan, termasuk salah satunya flavanol, atau si sel kankernya, gitu ya. Makanya kenapa tetap saya anjurkan tidak meninggalkan terapi-terapi lain seperti kemoterapi ataupun operasi. Kenapa? Semakin banyak yang bisa bekerja sama, maka kemungkinan kita menang itu akan semakin besar, gitu ya, dibandingkan kita hanya main sendiri, gitu. Nah, sedangkan kan ini kan kita tahu kanker ini kan adalah sel yang cukup ganas ya kan, ganas sekali bahkan. Jadi memang harus butuh kerjasama dari beberapa terapi untuk mengalahkan si sel kanker ini. Jadi bukan nggak bisa, bisa-bisa aja. Tapi itu dia, ya. Mau minum flavanol aja bisa, tapi sekarang masalahnya tubuhnya cukup nggak hanya dengan flavanol. Kadang-kadang juga belum tentu cukup, apalagi mungkin karena faktor usia, ya kan? Usianya sudah lebih banyak, otomatis memang secara sel-sel, ibaratnya ini prajuritnya, itu cuma dikit. Mau di-boosting pakai flavanol juga, ya orangnya cuma sedikit gitu ya, gimana mau menang, ibaratnya gitu. Seenggaknya kalau kita kerjasamakan juga dengan kemoterapi, si kemoterapi ini kan bisa mematikan pasukan dari pihak sebelah, yaitu si sel kanker. Jadi seenggaknya nih kita sama jumlah. Nah, kalau sama jumlah, kemungkinan kita menang itu bisa lebih besar gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu aja untuk ilustrasinya. Jadi bukan nggak bisa, bisa-bisa aja, tapi tidak bisa sendiri. Ya, semakin banyak yang bisa dikerjasamakan akan hasilnya lebih baik. Oke?
Oke, baik. Selanjutnya, Dok, dari Ibu Nurmaulida. Dok, buat penderita autis katanya nggak boleh konsumsi coklat. Gimana solusi buat anak autis, Dok? Nah, yang nggak boleh itu sebenarnya konsumsi coklat, karena coklat itu ada biasanya kandungan susu, kandungan gelatin, dan segala macam creamer, gula. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kokoanya sebenarnya nggak ada masalah. Justru malah bisa bagus pada pasien-pasien pada penderita autis gitu, karena kokoa itu bisa membantu untuk membuat kita punya aliran darah terutama pada pasien-pasien autis itu malah lebih lancar, dan juga antioksidan pada kokoa flavanol terutama ya, itu bisa membantu untuk menekan agresivitas dari aktivitas si sel-sel otaknya supaya si penderita autis itu tidak terlalu apa bilangnya ya, hiperaktif gitu ya, tidak impulsif seperti itu. Jadi justru malah bagus, tapi memang bukan coklat biasa ya, harus koko flavanol baru yang boleh. Kalau yang coklat-coklat pada umumnya memang jelas nggak boleh ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi memang ada perbedaannya, Ibu, antara coklat, kokoa, dan kakao. Oke, selanjutnya dari Ibu nih, Dokter Winda, saya mau tanya, apakah Coco Flavanol bisa menghilangkan benjolan di leher? Nah, benjolan di leher itu gak cuma satu, Dok, ada benjolan yang kecilnya juga. Apakah benjolan itu disebut penyakit kelenjar getah bening dan apakah bisa disembuhkan dengan konsumsi Flavanol? Terima kasih, Dokter dan Mbak Diana. Iya, nah ini sama juga jawabannya seperti tadi ya, yang pertanyaan untuk Bu siapa tuh tadi, Bu Supiani ya? Bukan tidak bisa sembuh, bisa-bisa saja. Nah, tapi akan kembali lagi nih, minumnya berapa banyak, ya kan? Minumnya berapa banyak, benjolannya sudah seberapa besar, seberapa luas, dan apakah masalahnya hanya pada kelenjar getah beningnya saja. Jangan-jangan sebenarnya ada sumber utamanya nih. Ada yang asal mulanya gitu ya. Asal mulanya mungkin justru dari organ lain yang di area leher juga. Mungkinkah pada esofagusnya? Bisa ya. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa yang nggak kelihatan. Nggak semua ada benjolannya. Kalau yang bisa muncul keluar, kita bisa ngerasain benjolannya. Tapi kalau yang di dalam kan nggak terasa benjolannya, gitu ya. Nah, jadi ini belum tentu masalah utamanya hanya pada benjolan, tapi bisa aja sih hanya itu aja ya. Syukur-syukur kalau hanya itu saja gitu. Nah, itu bisa sebenarnya dengan flavanol, tapi itu dia akan kembali kepada dosis. Ya, makanya kenapa selalu saya anjurkan dosisnya adalah minimum 15 gram kalau mau yang original. Atau umpamanya 3 saset yang DTM. Nah, tapi itu pun minimal. Kalau bisa lebih banyak akan lebih bagus. Karena kita di sini harus adu kuat. Ya, supaya kita lebih kuat, kita butuh lebih banyak lagi. Sambil nanti kita juga menjaga, menghindari hal-hal yang bisa memicu ya, seperti tadi faktor stres, makan sembarangan, kurang istirahat, ya. Itu dicegah juga, jaga gaya hidup, jaga pola makan, minum flavanolnya yang sesuai dengan kebutuhan ya, dan juga dilakukan terapi-terapi lainnya. Nah, itu baru bisa nanti lebih besar potensinya untuk mengalami kesembuhan ya. Oke. Baik, selanjutnya, Dok, dari Ibu Ambar, untuk pasien sis, siste, Kiste, oh kista kiste, mungkin oh maksudnya. kista ya, Dok ya. Diberikan flavanol yang mana ya, Dok, dan berapa dosisnya? Yang mana aja boleh kok. Yang original boleh, yang sweet juga boleh, DTM juga boleh. Nah, nanti sama juga ya. Kalau saya sih menganjurkan kalau untuk kista treatmentnya sama seperti kanker maupun tumor. Jadi targetnya adalah kalau untuk yang original itu 15 gram atau yang DTM-nya 3 saset per hari. Ya, Oke, selanjutnya dari Bu Anastasia. Terima kasih, Dokter Winda. sama Bu Ana. Dan selanjutnya dari Ibu Nur Maulida ya, Dok ya. Pertanyaannya sama. Maaf, Dok, tadi salah kirim pertanyaan buat penderita autis.
Mau tanya tentang penderita kanker getah bening maksudnya. Bagaimana dosis minumnya yang tepat? Sama, mau dia kanker getah bening, kanker prostat, leukemia, eh apalagi tadi kanker getah, ya semuanya ya sama aja sebenarnya sih, mau kanker apapun itu pada dasarnya sama. Minumnya yang original boleh, itu minimal 15 gram, atau kalau mau yang DTM juga boleh minimal 3 saset. Nah, nanti kalau badannya sudah cocok, sudah nyaman, perlahan bertahap ditingkatkan lagi dosisnya ya. Jadi 20, jadi 4 saset, terus naikin lagi jadi 25 gram, terus habis itu naikin lagi jadi 5 saset, dan begitu seterusnya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Is. Nih, Dokter Winda saya mau tanya, teman saya diabetes sudah akut kemarin dia minum Cocoa Flavanol yang biasanya BAB sedikit, ini tiba-tiba jadi banyak, Dok. Apakah ini karena detox? bagus dong dibuang daripada dipendem, ya kan? Justru memang seperti itu ya. Jadi pada saat kita mengkonsumsi Cocoa Flavanol, itu kan aliran darah lebih lancar, termasuk juga aliran darah di saluran pencernaan di usus kita, sehingga peristaltik usus kita itu jadi lebih bagus. Nah, kalau peristaltik kita lebih bagus, itu justru usus kita malah bisa jadi lebih bersih, karena mengeluarkan tadi ya kotoran-kotoran yang cenderung malah tersimpan, biasanya kesimpan di usus kita. Makanya biasanya mungkin jadi kayak detox ya, malah jadi banyak BAB yang biasanya sedikit, malah itu bagus, nggak apa-apa. Banyak minum air putih ya, biar supaya lebih bersih lagi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Bu Lufi Chandra, terima kasih Pak Simon sudah join. Halo Pak Simon, selamat datang di Seminar Kesehatan Dokter Winda. Kemudian ada dari Gustiani Lukman, terima kasih Dokter Winda. Dan juga dari Ibu Nur Maulida, terima kasih Dokter Winda. Dari kolom chat juga sudah habis nih dok pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Saya kasih kesempatan satu orang untuk yang ingin bertanya melalui mikrofon. Boleh? Mungkin ada yang mau sharing juga nih tentang penyakit-penyakitnya yang sebelumnya. Bisa sharing ke Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Kemudian dibantu dengan konsumsi Cocoa Flavanol. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya dok ya. Atau Ibu Hanif ingin bertanya? Ya dok, malam dokter Winda. Malam Ibu. Dok, aku punya ini nih challenge. Bisa gak coklat glowingin kulit aku nih gitu? Baiknya seperti apa kondisinya? Kasih dok. Bisa dong. Jadi gini, kalau ini sebenarnya bidang saya banget ya, tentang estetika. Nah, jadi justru kalau ini juga tips-tips buat teman-teman ya, yang pengen punya kulit sehat. Kalau kita punya kulit sehat, itu kulit akan glowing dengan sendirinya sebenarnya, ya. Kulit akan glowing dengan sendirinya karena kulit kita itu sehat dan terhidrasi dengan baik, gitu. Sehingga shining gitu kulitnya. Kita bilangnya glowing, kayak glowing banget kulitnya. Kulit itu kayak basah, kayak sehat banget gitu kan. Ibaratnya tuh kena cahaya tuh mantul, tapi bukan berminyak ya. Nah, jadi kenapa kok bisa kita punya kulit sehat? Karena sel-selnya itu sehat. Untuk kita punya sel-sel sehat, itu kita sangat butuh sekali adalah antioksidan. Gitu ya. Antioksidan kenapa? Kulit itu adalah bagian tubuh kita yang paling luar, sehingga dia paling sering terpapar dengan polusi, matahari, pokoknya hal-hal yang merusak ya, merusak sel-sel kita. Nah, dengan adanya antioksidan itu salah satu sifatnya adalah protecting, gitu, melindungi. Sehingga kalau kita punya kadar antioksidan yang baik di dalam tubuh kita, maka itu secara tidak langsung kita melindungi sel-sel kulit kita dari bahan-bahan yang merusak tadi ya, baik sinar UV maupun tadi polusi gitu.
Nah, makanya antioksidan itu justru paling penting. Salah satunya bisa juga dengan konsumsi cocoa flavanol, di mana kadar antioksidan pada flavanol itu tinggi banget. Jadi sangat bagus sekali supaya kita punya kulit tuh glowing. Nah, jadi tidak hanya dengan minum saja, kita juga bisa melakukannya dengan menggunakannya sebagai masker, supaya dari dalam dan juga dari luar. Jadi ada proteksi yang dari luarnya juga, gitu ya, nggak hanya dari dalam. Nah, itu bisa lakukan dengan menggunakan masker cocoa flavanol. Caranya gimana? Gampang banget, ya. Teman-teman cukup ambil ya kira-kira kurang lebih 1 atau 2 jumput jari ini, 1, 2 gitu ya, tergantung luas area yang teman-teman mau olesin. Nah, habis itu diencerin sedikit. Itu bisa kalau seandainya pakai air mawar, punya air mawar bisa, bagus. Atau boleh juga pakai sari lemon. Nah, sari lemon juga bisa. Atau kalau nggak ada, pakai air mineral aja juga boleh deh, gitu ya. Sekedar encerin sedikit aja sampai jadi agak mengental dan oleskan di seluruh wajah. Nah, ini dibiarkan selama 15-20 menit, habis itu nanti dibilas. Itu kulit akan lebih glowing. Gitu. Lakukan ini seminggu sekali, pasti kulitnya cantik. Ya, boleh dicoba. Baik, Bu Hanif. Ya, oke, baik Bu Hanif. Sudah terjawab ya Bu untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas? Ya Mbak, udah jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanif dan Dokter Winda. Baik dok, kita juga sudah di akhir waktu nih, sudah jam 9 malam. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Dokter Winda? Apa ya? Oke, mungkin seperti biasa saya mau menyampaikan pesan buat teman-teman. Kesehatan itu adalah investasi. Jadi, walaupun sekarang terlihat sehat, belum tentu selamanya sehat. Jadi harus dijaga dari sekarang. Jangan sampai keburu sakit. Ujung-ujungnya jauh lebih mahal dibandingkan kita menjaga kesehatan dari sekarang. Ya, jadi sebarkan kemana-mana tentang flavanolnya supaya semakin banyak orang yang menjaga kesehatannya dari sekarang. Oke? Salam sehat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya ya. Apalagi saat ini kita lagi musim pagi panas, sore hujan ya dok ya. Yes, Dimana pancaroba. pancaroba ya, dimana banyak banget penyakit berdatangan ya. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu konsumsi cocoa flavanol dan juga ikuti terus acara kita besok. Kalau hari ini mengenai masalah cocoa flavanol untuk penyakit kanker ya. Kalau besok untuk masalah kantong kering ya dok ya. Dengan memanfaatkan alat bantu bersama Bapak Aris Hendrawardana. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Bapak Ibu. Bye-bye semua. Terima Selamat kasih Dr. istirahat. Winda, Diana, Ibu Terima Dea. kasih, Terima Bu kasih Mei. Dokter Winda, cantik. Terima Ya, kasih, Bu Terima Dwi. Terima kasih kasih, Dokter Bu Winda. Rika, Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih. Pak terima kasih Iman, Mbak Diana. Bu Terima Kartika. kasih. Terima Terima kasih kasih Dokter Winda. semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Untuk waktunya yang